Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera, ingin menjelaskan mengenai adanya pemahaman dan pendalaman di dunia perwaletan. Terhubung ini saudaraku karena ada pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita ini baru saya sempat angkat. Gini saudaraku ya, mohon maaf ini karena ada keterlambatannya, karena kita ini bahasanya antri saudaraku. Ada pertanyaan saudara kita mengenai adanya bahasa sekat lar dan gimana cara penempatannya sekat lar di dalam ruangan RBW. Jadi oke saudaraku, ini saya akan berikan masukan ya. Dan ada pertanyaan juga mengenai adanya apa mengganggu bang kalau kita masuk di dalam ruangan RBW terus walletnya sudah ada di dalam, kalau kita kerja lar apa mengganggu atau tidak? Mengganggu atau tidaknya saudaraku, aman-aman saja. Tetapi pesan penjelajah 75 saudaraku ya, apabila saudara beraktivitas di dalam ruangan RBW nya saudara masing-masing ya, sahabat-sahabatku di luar lapangan, tolong usahakan kalau saudara beraktivitas di dalam semua media suara dinonaktifkan, maksudnya dimatikan. Mulai dari suara panggil maupun di dalam suara inap, suara luar dan suara dalam. Ya kalau saya berbicara suara panggil saudaraku berarti suara yang di luar letaknya ada di LMB, lubang masuknya burung walet. Tetapi kalau saya berbicara suara di dalam berarti suara inap, tempatnya membetahkan burung di dalam, hiburannya walet kalau di dalam ruangan inap. Jadi oke saudaraku. Ada beberapa pertanyaan ini, dia mengatakan juga sama saya penempatan sekat lar. Itu sekat lar saudaraku ya, ikuti arahnya gedung rumah saudara. Ikuti pantulan yang keras masuk di LMB ya, LMB masuk pantulan cahaya masuk di dalam lubang terjun yang bisa memantul dalam ruangan inap. Saudara di situ adakan sekat lar dan di situ saudaraku adakan sekat pull, jangan adakan sekat gantung, jangan juga adakan dari plug ke bawah hanya setengah. Usahakan saudara-saudaraku ya, sobat-sobatku di lapangan, adakan sekat gantung. Apa maksud saya ulang ya, adakan sekat pull. Terkecuali saudara di situ berikan jalannya masuk burung ukuran pintu kusen. Tetapi kan ada juga pertanyaan saudara kita, apa bang bisa dikasih jalannya itu ukuran 30 kali 70 atau 30 kali 60 atau 30 kali 80? Bisa juga saudaraku, tergantung dari model bangunannya saudara. Hanya saya selalu katakan kalau ukuran pintu kusen saudara dari ruangan terjun masuk ke dalam ruangan inap, berarti suatu saat saudara mau masuk ke lubang terjun kan ada jalan kayak pintu di situ. Tetapi kalau saudara menggunakan ukuran bagian lantai bawah, lantai pertama, saudara menggunakan ukuran itu LMB 30 kali 70 atau 30 kali yang 60 atau 30 kali 80, yang jelasnya tingginya 30, tidak jadi masalah. Yang penting saudara bikin pintu di situ masuk di dalam lubang terjun. Karena suatu saat saudara nanti masuk di lubang terjun, apalagi kalau saudara menggunakan apakah mesin pengabut atau saudara menggunakan media baskon atau kolam, kalau saudara tidak ada jalan masuk di pintu masuk di lubang terjun saudaraku, saudara susah masuk di situ isi air. Kalau saudara tidak ada pintu masuk di dalam dari ruangan inap masuk ke dalam ruangan lubang terjun. Ya, jadi itu pertanyaan saudaraku, sudah ada beberapa pertanyaan itu, gimana bang kalau saya pasang lantai bawah ukuran 30 kali variasi panjangnya saudaraku ya, apa panjangnya 60 kah atau 70 atau 80 ya, terus tergantung dari luasnya bangunan saudara ya itu. Tetapi kalau saya saudaraku yang bagus itu saudara menggunakan pintu kusen, ukurannya itu 80 lebar, ketinggian 170 sampai 180, jalan masuknya walet dari lubang terjun masuk di dalam ruangan tempatnya produksi saran ya, ruang inap ya. Terus ini saudara ya, dan ada saudara kita berkata itu penempatannya mesin pengabut bang di mana yang bagusnya, apa di lubang terjun atau di dalam ruangan inap? Semua jadi saudara ya, semua jadi. Hanya yang fatal saudaraku seumpamanya saudara menggunakan lantai papan ya, lantai kayu
Apalagi kalau saudara menggunakan kayu yang tidak berkualitas, perlu saudara tahu kalau saudara menggunakan mesin pengabut di dalam ruangan inap biasa cepat kalah papangnya. Nah, karena itu biasa mesin pengabut kan bisa dirancang saudaraku, kita arahkan itu kabutnya lari ke samping, jangan lari naik, karena itu lantai papan, akhirnya lantainya nanti ke depan itu cepat kalah, cepat remuk, cepat rapuh. Nah, itu yang kendala juga ke bangunan saudara, kendala ke gedung rumahan saudara, begitupun juga walet. Nah, seumpamanya sudah banyak burung, banyak waletnya sampai papanya kalah sudah lakukan, itu kan fatal. Ya, itu pesan penjelajah 75. Terus mengenai adanya, kalau perlu saudaraku, cukup saudara menggunakan mesin pengabut di lubang terjun. Nah, kalau saudara menggunakan lubang terjun, cukup saudara menggunakan mesin pengabut humidifier atau mismaker atau F600, saudara di situ pasang, di situ letaknya dari bawahnya poit. Nah, di mana yang saya bilang bawahnya poit, di bawahnya poit itu di situ di lubang terjun saudara pasang mesin kabut, dan hawanya mesin kabut saudaraku, sahabatku, usahakan dia lari naik, dia punya hawanya, jangan lari samping, karena di situ lubang terjun dia akan plong masuk. Maksud saya plong dia lari naik. Ya, beda kalau di dalam lantai kan, di ruangan inap kan ada lantainya. Nah, itu. Jadi paham saudaraku cara penempatan mesin pengabut dan cara mengaktifkan mesin pengabut. Saudara perlu mendeteksi di daerah saudara. Kalau hawanya terlalu panas, usahakan aktif mesin kabut itu 1 jam per 1 jam, dalam satu kali aktif 1 jam on, maksudnya 1 jam, 2 jam mati. On off 2 jam, on 1 jam, maksudnya on off dan seterusnya sampai malam hari. Ya, nah, bisa diaktifkan saudaraku 5 kali dalam 1 hari. Seumpamanya di daerah saudara itu panas hawa di situ, tetapi kalau hanya panasnya itu hanya standar, saudara bisa mengaktifkan mesin pengabutnya cukup setengah jam 1 kali menyala, 2 jam mati, dan begitu lagi, dapat lagi 2 jam sudah mati, menyala lagi per 1 jam. Berarti setengah jam mati, 2 jam menyala, setengah jam lagi mati, 2 jam menyala, seterusnya di situ sampai jam 8 malam baru off. Besok lagi saudaraku, umpamanya saudara mengatakan jam berapa diaktifkan bang, jam berapa diaktifkan guru, diaktifkan itu mesin pengabut saudaraku jam 10 siang saudara mulai aktifkan di situ. Ya, karena sudah ada hawa panas yang bisa menembus masuk di dalam ruangan RBW, baik ruangan cor atau lantainya cor atau lantainya papan. Nah, saudaraku ya, tetapi usahakan kalau lantai papan tidak usah saudara gunakan mesin pengabut di dalam ruangan inap, cukup di lubang terjun. Oke, saudaraku ya. Jadi terus ini ada juga pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya itu lubang LMB-nya. Ya. Itu di lubang LMB-nya ada yang biasa mengatakan saudara kita mengenai adanya lubang LMB berapa Twitter, saya sudah tanyakan. Cukup 1 salon Twitter saudara pasang di situ. Cukup 1. Ya, jangan dibingungkan walet, jangan banyak suara di situ. Nah, yang kedua, ada yang mengatakan juga, gimana bang mengenai adanya suara tarik, coba diperlihatkan bang. Saya sudah katakan, tidak usah saya sebutkan, tidak usah saya paparkan mengenai adanya suara tarik. Cukup saudara lihat video di situ karena sudah terpapar video. Justru pertanyaan saudara itu mengatakan gimana suara tarik. Justru suara tarik itu saya lepaskan kalau saya rehab bangunan, kalau saya dapatkan. Apalagi kalau saya nangani, saudara kebangunan, ya maksudnya saya nender. Saya tidak pernah menggunakan suara tarik. Saya ulangi saudaraku ya, selaku penjelajah 75 tidak pernah menggunakan sama sekali suara tarik, begitupun juga suara di heksagonal. Hanya suara saya gunakan saudaraku hanya 2 bahasa suara panggil dan suara inap, di situ yang terpasang. Itu pertanyaan ada beberapa masuk. Jadi saya angkat ini mengenai adanya pertanyaan saudara mengenai adanya media suara. Itulah jawaban saudara, saya sudah katakan. Ya, ikuti saja konten tutorial saya, ikuti video di lapangan, di lokasi.
Silakan saudara bisa cerna dan saudara bisa mempraktekkan. Ya, mengenai adanya kesabaran saudaraku, bertahan-tahan sedikit. Yang penting bagian di dalamnya saudaraku ya, optimalkan, idealkan semua. Yang mana yang saya maksud idealkan, terutama itu kelembaban, jangan lepas dari hawanya itu kelembaban sampai ruangan panas. Satu. Yang kedua, usahakan saudara kontrol bagian suhu. Suhu itu ya saya sudah katakan, usahakan bagian ventilasi saudara perlu memahami mengenai adanya masuknya udara angin dari luar masuk ke gedung rumah saudara lewat di ventilasi itu. Dua, yang ketiga, usahakan ruangannya saudaraku digelapkan. Namun ada cahaya tetapi hanya reman, tidak jadi masalah. Ya, jangan terang, jangan lepaskan ruangan saudara itu, ruangan gedung saudara terang. Apabila terang saudaraku, walet sulit berkeloni, walet sulit berkembang biak, karena walet suka tempat yang ruangan gelap. Ya, itu saudaraku ya, itu pesan penjelajah 75. Apabila saudara ingin melihat waletnya bagus populasinya, ingin melihat waletnya, walet tenang di dalam ruangan RBW. Apabila saudara melakukan semua itu, insya Allah kedepannya saudaraku akan kelihatan, cepat atau lambat akan kelihatan. Ikuti saja petunjuk penjelajah 75, karena alhamdulillah saudaraku sudah banyak teman-teman ya, sudah banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di lapangan sudah kelihatan dia punya gedung rumah walet. Dan ini ada pertanyaan saudara kita, nah atas nama Dian Lasunre, dia mengatakan, saya lihat itu bang ada 50, akhirnya lagi turun 10. Memang modelnya itu saudaraku ya, Dian Lasunre, kalau on perdana memang walet kayak gitu. Nggak usah panik, santai saja hadapi walet. Mengenai adanya bahasa tadinya itu 50, 10 akan kembali nantinya itu. Yang penting saudara tahan-tahan, jangan selalu keluar masuk. Apalagi saudara kan baru masuk 11 hari ya. 11 hari saya lihat di bawah kolom komentar. Atas nama saudara kita Dian Lasunre. Tetapi disyukur saudaraku karena sudah mulai waletnya beradaptasi. Ya. Kalau baru 11 hari saudaraku, jangankan 10 ya, cukup 4 biji saja walet di dalam. Kalau sudah baru menjenjangi 11 hari, akan dia menarik nantinya. Yang penting di ruangan saudara jangan selalu keluar masuk, jangan selalu diganggu di dalam ruangan RBW-nya, karena itu masih rawan bagi walet yang baru nginap. Itu yang kita hindari, itu yang kita jaga. Apabila kita keluar masuk saudaraku, burung yang baru beradaptasi akan pergi dan sulit kembali. Kalau baru beradaptasi, baru hitungan puluhan hari, belum diambil bulang. Nah, jadi kita itu waspada kalau saudara menarik burung yang baru nginap. Kan itu burung liar itu, belum jinak ya, baru mulai beradaptasi di tempat ruangan itu, di dalam ruangan RBW saudara, maksud saya gedung rumahan saudara. Jadi itu pesan saudara, itu pesan penjelajah 75 saudaraku ya. Hati-hati, pelan-pelan, waspada menghadapi di dalam ruangan RB saudara. Apabila saudara ingin melihat waletnya berkeloni, bahasa keloni saudaraku itu sangat-sangat sulit kita hadapi bahasa keloni. Ya, apa sebabnya? Kenapa? Dan kita perlu tahu saudaraku ya. Mudah-mudahan di kedepannya ada kelihatan. Yang pesan saya saudaraku ya, santai aja hadapi walet, jangan tegang, jangan panik, jangan bimbang, jangan ragu. Yang penting kita tenang-tenang. Kan walet modelnya gitu. Tadinya yang 50 akhirnya 10, insya Allah yang 50 nanti lebih banyak lagi dari yang 50 daripada yang tadinya itu. Walet gitu, karena setiap pengguna yang saya tangani saudaraku modelnya kalau masih odong perdana. Tetapi yang penting saudara tinggal di dalam, insya Allah dia akan menarik burung berlahan-lahan, lambat laun nantinya akan jadi banyak. Oke saudara-saudaraku, itulah inspirasi ya, edukasi dan edukator saya berikan kepada saudara. Saya sudah paparkan semua. Mudah-mudahan kedepannya, karena masih ada beberapa pertanyaan belum saya angkat, mungkin besok-besok insya Allah panjang umur dan kita sama-sama saling merespon, saling mendoakan. Saudaraku di lapangan, jangan berkecil hati, jangan lemah ya, pesan saya. Jangan ada rasa mengalah, kita harus berjuang. Semoga kedepannya saudaraku kelihatan bahasa populasi dan koloninya walet. Itu yang kita inginkan. Dan masih ada beberapa pertanyaan saudaraku, mohon maaf. Pesan saya saudaraku ya, saya punya video penjelajah 75 itu tayang jam 8.20 tayang itu kalau malam. Kalau pagi
Dulunya itu jam 7.30 saya tayang waktu Indonesia bagian tengah ya, jam 7.30. Sekarang saya pindahkan jam 8.00 WITA waktu Indonesia bagian tengah kalau pagi. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah. Adanya manusia biasa yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang saudaraku. Semoga sukses selalu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang di kemudian hari. Sukses terus, mantap.